สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya Romel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan membahas film Thailand yang berjudul Bangkok 13. Hayo kita mulai. Anak kecil bernama Pia ini tidak sengaja menyaksikan hal-hal aneh di sebuah ruangan pasien lainnya. Seseorang lalu menarik tangannya tanpa berkata-kata. Merasa aneh, Pia pun melepas genggaman tangan orang tersebut dan kembali masuk ke kamarnya. Di dalam kamar sendiri, ternyata nenek yang menarik tangannya itu sudah ada di sana, dan hal ini membuat Pia kaget lalu berteriak histeris. Waktu berlalu dan Pia pun sudah beranjak dewasa. Suatu hari dia dikenalkan temannya yang bernama Koi kepada produser yang memproduksi acara misteri, dan singkat cerita Pia pun bergabung sebagai kru. Hari pertama bekerja, rencananya mereka akan mengadakan syuting di sebuah kantor polisi yang terbengkalai. Desas-desus mengatakan bahwa pernah ada beberapa narapidana yang menggantung diri di sana. Di dalam, Pia mulai merasa mendengar suara seperti besi yang diketok-ketok. Setelah itu dia memucat sambil melihat ke atas dan akhirnya pingsan. Di belakangnya itu ternyata ada penampakan hantu yang tidak disadari siapapun. Karena itu besoknya Koi disuruh Rio untuk memperingati Pia agar lebih bekerja secara profesional. Hari itu, Koi dan Pia lanjut ke kurva dari 100 mayat untuk mengambil gambar. Disebut kurva 100 mayat karena banyaknya kecelakaan yang menewaskan banyak orang di sana. Saat syuting berlangsung, Pia lagi-lagi seperti melihat hal aneh dan mengatakan ini tempat mereka. Segera Koi menghentikan rekaman dan kembali ke kantor di saat teman-teman kantornya juga sedang mengedit rekaman semalam. Di video ternyata memang ada gambar tak lazim yang terekam ditambah rekaman hari ini yang memperlihatkan kelakuan Pia yang aneh. Di lain hari, Pia masih bergabung dalam acara misteri, dan kali ini mereka berkunjung ke lokasi yang juga banyak terjadi kecelakaan mobil. Pia mendengar dan seakan melihat setiap kejadian di sana. Malamnya berlanjut lagi ke rumah Kong Samway yang disebut rumah 4 mayat. Rumah yang dulunya adalah pemilik perusahaan mebel. Di sana Pia mendengar pertengkaran dan barang-barang yang dilempar. Dari atas sana terlihat ada bayangan seorang wanita yang turun membawa anaknya. Seorang pria mengejar dan menghabisi mereka dengan tembakan lalu mengakhiri hidup. Melihat tingkah Pia lama-lama, para kameramen ini malah lebih tertarik menyorot dan mengikuti langkahnya. Di tengah tangga, Pia melihat seorang anak terkapar yang tentu saja tidak disaksikan oleh teman-temannya yang lain. Total sudah ada 4 mayat, tetapi ternyata ada satu lagi sosok gadis yang berdiri di pojokan. Awalnya penampilan gadis itu biasa saja, tapi berubah menakutkan saat dia melangkah maju yang membuat Pia ketakutan. Setelah itu, Pia pun mengatakan bahwa dia benar-benar melihat para hantu korban yang totalnya berjumlah 5 orang, tapi hal ini belum bisa diterima yang malahan Kungfu mengatakan Pia kebanyakan nonton film horor. Apapun itu, mereka tetap harus syuting ke lokasi berikutnya. Koi meminta Pia untuk menunggu di mobil saja selagi mereka melakukan syuting. Ternyata itu bukan ide yang baik di mana Pia tiba-tiba mendengar suara aneh dan memutuskan untuk turun dari mobil lalu berjalan di sekitar sana. Tempat itu bernama Wat Mahabut yang terdapat kuil Maena. Pia pun berdoa di sana dan tiba-tiba ada seorang pria di sampingnya yang memberikan setangkai bunga. Baru saja Pia mau mengambil bunga itu dan mengejutkannya dengan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Pria tadi sudah hilang tapi bunganya sudah berada di tangannya sekarang. Besoknya di kantor orang-orang sedang memutar kembali video rekaman dan menurut Rio, tingkah Pia akan menjadi hal yang menarik walaupun sedikit merusak naskah. Setelah itu Pia ditanyai Rio apakah pernah mengalami hal yang mendekati kematian dan Pia pun menceritakan pengalamannya sewaktu dia kecil di rumah sakit. Karena itulah Rio berencana merubah konsep tentang acara mereka kali ini dan mengkonfirmasi semuanya dengan Koi. Kungfu yang biasanya bertugas sebagai penulis naskah pun ngambek karena merasa sudah capek-capek menulis sehari semalam, tapi kali ini tidak ada yang terpakai karena bos menginginkan syuting kali ini sebagaimana adanya. Singkat cerita, mereka tetap melakukan misi dengan pergi ke sekolah Tungkru yang sudah lama terbengkalai. Di sana, Pia mendengar jeritan perempuan dan melihat bayangan seseorang yang diseret. Setelah itu, Pia merasakan sakit di perutnya yang terasa sangat nyata seakan baru saja ditikam benda tajam. Dia lalu menunjuk ke sebuah lemari dan terlihat mayat itu ditaruh di rak kedua. Hantu korban pembunuhan itu kini bangun dan pelan-pelan melayang ke arah Pia. Pia sendiri menutup mata dan memohon agar dia tidak diganggu dan hantu itu pun langsung lenyap.
Setelah itu Koi mengabari Rio tentang apa yang terjadi, dan dalam kesempatan itu juga Rio mengatakan bahwa rumah sakit yang mereka kunjungi tempo hari itu baru saja ditemukan satu mayat lainnya yang total berjumlah 5 orang, dan artinya apa yang dilihat Pia adalah benar. Malamnya, tim pencari setan ini lanjut pergi ke desa Ratanavadi, desa yang sudah ditinggalkan, dan cerita tentang rumah 178 di mana sang istri mengakhiri hidup di saat menunggu kepulangan suaminya yang sebenarnya sudah meninggalkannya. Pia merasakan hawa yang sangat tidak baik dan mengingatkan Koi untuk tidak masuk ke dalam, tapi tetap saja mereka harus masuk demi konten. Jadi ceritanya cowok-cowok ini akan masuk sedangkan Koi dan Pia akan memantau lewat kamera. Di sana Pia sekilas melihat hantu kuntilanak yang mojok tapi menghilang di saat kamera kembali menyorotnya. Hantu itu muncul lagi di tempat lain tepat di depan kamera. Pia pun memerintahkan semua orang untuk keluar dari tempat itu, tapi dia sendiri menyusul ke dalam. Ternyata di sana hantu tersebut sedang mencekik kungfu. Pia memohon agar hantu itu melepaskannya dan permintaan pun dikabulkan dengan menghempaskan kungfu ke lantai. Setelah dari rumah berhantu tersebut, rute selanjutnya adalah rumah sakit. Buat Rio, acara ini dinilai hebat dan tentu saja menguntungkan tanpa memikirkan keselamatan para krunya. Yang Rio lakukan sekarang adalah terus meyakinkan Pia untuk melanjutkan acara dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Awalnya Pia ragu, tapi di sisi lain hidup juga perlu biaya. Malamnya seperti biasa mereka akan ada syuting lanjutan dan sekarang Rio ikut di dalam tapi hanya di bagian pembukaannya saja. Di saat yang lainnya pada masuk, dia memonitor dari jauh. Tempat ini adalah rumah sakit terbengkalai Nongkham. Baru saja Pia masuk dan dia sudah mendengar suara tangisan. Rio memerintahkan untuk naik ke lantai 2 tapi Pia menolak. Akhirnya Koi dan Damla yang naik. Karena Pia merasa tidak nyaman menunggu sendirian di bawah, akhirnya dia pun naik. Koi dan Dam mencurigai ruang ICU dan baru saja Koi ingin membuka tirai yang tertutup, Pia meneriakinya agar jangan. Yang Pia lakukan adalah berdoa dulu sebelum membuka tirai. Setelah tirai dibuka, terlihat bayangan seseorang yang terbaring lalu menghilang. Acara kali ini hanya seperti itu dan mereka pun bersiap-siap pulang. Koi mengabarkan bahwa acara yang mereka siarkan sebelumnya mendapatkan rating yang bagus dan orang-orang sangat antusias. Besoknya Pia pulang ke rumah dan tidak menemukan pamannya. Sebagai informasi, selama ini memang Pia tinggal bersama pamannya. Rumah juga dalam keadaan berantakan. Segera Pia mencari pamannya dan akhirnya menemukan pamannya yang diikat di suatu tempat. Menurut orang-orang di sana, pamannya ini kerasukan dan berteriak heboh dari tadi. Tak berapa lama si paman pun diangkut pergi oleh pihak kepolisian. Setelah itu Pia masih harus melanjutkan pekerjaannya dan sekarang mereka pergi ke sebuah rumah yang katanya kepunyaan seorang nenek. Nenek yang sangat obsesif dengan barang-barangnya dan terbunuh oleh para perampok. Sejak itu rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong yang sudah bertahun-tahun. Di dalam ternyata masih ada foto nenek juga beberapa barang peninggalannya. Sampai di sini Pia belum melihat apa-apa dan Rio menyuruh mereka untuk membuka peti mati si nenek. Pak Choi lah yang mencoba membuka tapi dia malah tidak sengaja menjatuhkan peti itu dan di sini Pia melihat jasad nenek tapi kosong di mata orang-orang. Jasad itu bahkan bisa bergerak dan Pia pun merasa takut lalu kabur. Paman Choi yang pingsan di sana lalu dibawa ke rumah sakit. Menurut Dam, ini semua sudah keterlaluan dan dia pun menyalahkan Rio sebagai orang egois yang hanya memikirkan acara TV tanpa mau tahu keadaan para krunya. Tapi kenyataannya, Rio berkata sebenarnya peti itu hanyalah settingan belaka dan dia jugalah yang mengaturnya. Paman Choi juga tahu soal itu. Ini benar-benar aneh jika memang settingan karena Pia melihat hantu nenek. Setelah itu, Pia pulang ke rumah dan meminta biksu untuk memberkati rumahnya. Biksu menjelaskan tentang seputaran roh yang katanya pertemuan itu harus secara sukarela dari kedua pihak. Jika salah satu tidak siap, maka tidak akan berhasil dan menjadi sebuah kewajaran untuk dunia yang berbeda. Jika kalian tidak bermain-main dengan mereka terlebih dahulu, maka mereka juga tidak akan merespon. Satu lagi, jika niat mereka sudah berbeda, maka siapapun tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Apapun yang sudah mengikuti, kemungkinan mereka akan selalu nempel. Karena itulah lebih baik tidak usah berurusan dengan sesuatu yang tak kasat mata dan berdoa sangat disarankan agar mereka mau melepaskan dengan sendirinya. Biksu juga memberikan sebuah jimat perlindungan kepada Pia dan menyuruhnya memakai kalung itu jika dia tidak ingin lagi melihat hantu. Tak berapa lama kabar duka datang dari Paman Choi. Dia akhirnya dinyatakan meninggal karena serangan jantung.
Rio memberikan perintah kepada Koi untuk mencari keberadaan kerabatnya dan tetap merahasiakan ini dari Pia sampai dia menyelesaikan syutingnya. Pia pun ditelepon untuk acara nanti malam, di mana mereka akan mendatangi sebuah pabrik. Sebenarnya Pia sudah enggan, tapi karena memikirkan Koi yang akan kena masalah, akhirnya dia pun ikut. Malam itu sampailah mereka di pabrik yang pernah terjadi ledakan besar yang juga menewaskan 18 orang. Kabarnya, badan para korban tercabik-cabik dan pemiliknya sendiri yang bernama Nyonya Lada selamat. Tapi karena dia tidak mampu menanggung semua kerugian, akhirnya pemilik itu pun mengakhiri hidup. Pia lalu membaca informasi tentang pabrik tersebut dan kaget melihat foto Nyonya Lada yang sepertinya tidak asing. Dia pun mengingat Nyonya inilah yang menggandengnya di rumah sakit sewaktu kecil dulu. Pia merasa ini terlalu riskan dan mengatakan sebaiknya acara kali ini tidak dilanjutkan di pabrik tersebut, tapi Rio kekeh bahkan merasa tertantang. Apapun itu, Pia tetap tidak akan masuk dan terjadilah cekcok mulut di antara Pia dan Rio. Karena itu, Koi mengatakan bahwa dia yang akan masuk sedangkan Pia yang akan merespon dari monitor. Dalam acara itu, Dam si kameramen tidak hadir dan digantikan oleh Pan dan Dev. Di dalam sana, Koi mengatakan tempat itu sangat-sangat bau. Di sebuah tiang masih ada foto Nyonya Lada yang diikatkan dan Rio memerintahkan untuk memukul tiang itu 3 kali. Pia mengatakan ini sungguh berbahaya dan dianggap menantang, tapi Rio tidak peduli. Tidak ada yang berani melakukan itu kecuali Dev. Ketika Dev melakukan itu, Pia langsung merebut walkie-talkie Rio dan menyuruh semua orang untuk keluar dari sana. Setelah Dev selesai melakukan pemukulan 3 kali, barang-barang tiba-tiba terjatuh seakan merespon. Sementara mereka masih bingung apa yang terjadi, Rio memerintahkan untuk mengarahkan kamera ke barang-barang yang terjatuh. Dev tiba-tiba ambruk seperti diserang sesuatu. Rio tetap tidak peduli akan itu dan terus memerintahkan untuk merekam dengan ancaman pemecatan bagi yang berani keluar dari tempat tersebut. Koi terlihat berlari lebih ke dalam lagi dan karena Pia mengkhawatirkannya, dia pun masuk ke pabrik. Di sana, Pia menemukan Koi yang sudah tidak sadarkan diri. Melihat temannya seperti itu, Pia pun marah dan menantang hantu di sana. Suara barang berjatuhan dan hantu bulada pun muncul di hadapan Pia sesuai undangan. Entah apa yang terjadi setelah itu, bangun-bangun Pia sudah ada di rumah sakit. Semua adalah karma dan sebuah siklus. Ketika orang hidup, dia tidak mau mati. Ketika mati, sebagian masih memilih bertahan dan di saat menemukan orang yang bisa berkomunikasi, maka mereka akan menunjukkan diri. Kadang-kadang mereka hanya menginginkan berkat perlimpahan jasa, dan saat itulah manusia bisa mendoakannya agar mereka kembali ke alam mereka. Setelah kejadian itu, mereka semua tidak lagi bekerja untuk Rio, dan Pia ditawari bergabung di perusahaan lain. Dipikir semua sudah kembali normal, tapi ternyata hantu bulada sudah menyatu dengan Pia dan tamat. Sesuatu terjadi karena suatu alasan. Jangan pertanyakan kenapa, tapi percayalah. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.